Selamat siang Kak, maaf mengganggu waktunya. Di sini kami bertiga mahasiswa FEB UNP ingin sedikit bertanya mengenai Karsa Cafe ini. Di sini kami ingin memenuhi tugas mata kuliah negosiasi dan manajemen konflik. Mungkin Kakak bisa sedikit meluangkan waktunya untuk kami wawancarai. Mungkin tanpa memperpanjang basa-basi, kami langsung mulai ke pertanyaan pertama aja. Mungkin rekan saya bisa tanya. Oke, baiklah, langsung saja ke pertanyaan pertama. Boleh nggak kakak sedikit ngejelasin profil UMKM Karsa Cafe? Jadi kafe ini tuh berdiri pada tahun 2020, yang mana waktu itu zamannya COVID, ya, tuh. Nah, terus kafe ini terletak di sebelah FBX UNP. Oke Kak, lumayan strategis ya Kak. Kalau boleh tahu pendirinya siapa ya Kak? Pendirinya Bapak Laksamana Ridho. Lanjut ke pertanyaan kedua, Kak. Apakah usaha UMKM pernah mengalami konflik, Kak? Tentunya Karsa Cafe sebagai UMKM pasti mengalami berbagai konflik, baik internal maupun eksternal. Konflik ini dapat muncul dari dinamika operasional sehari-hari serta interaksi dengan pelanggan Baik, mungkin pertanyaan selanjutnya, seperti apa konflik yang dihadapi oleh tim baik antara pihak internal maupun dari pihak eksternal? Mungkin dari konflik internal itu ada pekerjaan yang tidak merata, komunikasi yang tidak merata, perbedaan pendapat antara staf. Dan selanjutnya konflik eksternal itu mungkin ada keluhan pelanggan, saingan dengan kafe lain. Nah selanjutnya nih Kak, kalau terjadi konflik, kami boleh tahu nggak Kak gimana cara manajer atau pemilik Karsa ini menangani konflik tersebut? Mungkin kalau dari kami untuk menangani konflik, biasanya itu kami mengadakan pertemuan rutin untuk mendiskusikan masalah dan mencari solusi bersama. Selanjutnya, biasanya kami menerapkan sistem komunikasi yang lebih efektif untuk memastikan semua staf memahami instruksi dengan jelas. Terus, membuat kebijakan pengelolaan keluhan pelanggan yang responsif dan cepat tanggap. Baik, pertanyaan selanjutnya mungkin dari Karsa Cafe ini, apakah ada pelatihan atau pengembangan khusus untuk meningkatkan keterampilan manajemen konflik? Karsa Cafe dapat mengadakan pelatihan manajemen konflik bagi staf untuk meningkatkan keterampilan mereka dalam menangani situasi yang sulit. Setelah pertanyaan ke-6, Kak, apakah ada pihak ketiga yang dilibatkan dalam terjadinya konflik maupun negosiasi? Kafe ini mungkin melibatkan pihak ketiga seperti mediator atau konsultan bisnis. Kafe ini mungkin melibatkan pihak ketiga seperti mediator atau konsultan bisnis untuk membantu menyelesaikan konflik yang tidak dapat diselesaikan secara internal. Mungkin pertanyaan selanjutnya Kak, ketika ada pelanggan yang mendapatkan keluhan terhadap kafe Karsa ini, bagaimana solusinya yang dilakukan oleh kafe ini sendiri? Langkah pertama yang biasa kami lakukan yaitu mendengarkan keluhan pelanggan dengan seksama dan menunjukkan empati terhadap masalah yang mereka hadapi. Setelah itu, manajemen akan memastikan untuk memberikan respon cepat dan mencari solusi yang memuaskan bagi pelanggan. Kak, kalau lagi negosiasi untuk mencapai kesepakatan, itu apa sih Kak pendekatan yang diambil untuk mencapai keuntungan kedua belah pihak Kak? Pendekatan yang kami ambil termasuk melakukan dialog terbuka untuk memahami kebutuhan dan harapan masing-masing pihak serta mencari solusi win-win melalui negosiasi. Baik, selanjutnya Kak, di Karsa Cafe ini apakah pernah ada pengalaman menghadapi konflik hukum atau kontrak? Jika ada, bagaimana cara menyelesaikannya? Selama berdiri, kafe ini belum pernah
yang sampai ke jalur hukum, Kak. Oke Kak. Nah untuk pertanyaan terakhir nih Kak, gimana sih cara Karsa Cafe ini memastikan kalau konflik yang sama tuh gak akan keulang lagi di masa depan? Karsa Cafe dapat memastikan bahwa konflik yang serupa tidak akan terulang dengan melakukan evaluasi berkala terhadap prosedur operasional dan kebijakan manajemen. Selanjutnya, mengadakan sesi pelatihan rutin bagi staf mengenai manajemen konflik dan pelayanan pelanggan. Dan yang terakhir, biasanya membangun budaya komunikasi terbuka di mana karyawan merasa nyaman untuk menyampaikan masalah sebelum berkembang menjadi konflik besar. Oke Kak, mungkin segitu aja pertanyaan dari kami. Terima kasih atas waktunya ya Kak. Jawaban dari Kakak benar-benar bakal bermanfaat untuk makalah yang akan kami kerjakan ke depannya. Terima kasih Kak.